hadrati sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i wa rusaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahidid diniyah wal majalisil ilmiyyati saniyah allati ussisat 'ala sunnati wal jamaah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna 'indah wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutub asy-syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi matnil hikam sayyidil imam Ahmad bin Athaillah Sakandari wa syarihiha wa syarihihi sayyidil imam Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa ala man wa bihi salafuna salih anna Allah ta'ala yudkhilu niyyatana fi niyyatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallif fa syarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi as-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunah qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada nompo pituduh sapa ar-rahiluna pira-pira wong kang budalan ayissa iruna tegese pira-pira wong kang lumaku budalan lumaku ilaihi maring Allah olehe nampa pituduh bi anwarit tawajjuhi kelawan pira-pira cahaya dadi madhep ayil anwari tegese pira-pira nur al hasilati kang hasil minal ibadati saking pira-pira ibadah war riyadhati lan pira-pira riyadhah allati tawajjahu kang padha madhep sapa ar-rahilun biha kelawan al-ibadat war riyadat pada madhep ila hadratir rabbi maring ngersane pangeran. Fa innal mujahadata mangko setuhune merangi nafsu bihasabil adati kelawan milang-milang kebiasaan iku yahsulu hasil minha saking mujahadah opo anwarun piro-piro nur piro-piro cahaya fil qulubi ing dalam piro-piro ati
yahtaduna kang nampa pituduh sapa ar-rahilun biha kelawan anwar ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala hatta yasiluna sehingga tumeka sapa ar-rahilun hatta yasiluna sehingga tumeka sapa ar-rahilun ilaihi maring Allah. Wal wasiluna utawi pira-pira wong kang wusul wong kang wis tumeka iku lahum iku kedue al-wasilun anwarul muwajahati utawi pira-pira nur muwajahah. Ayil anwaru tegese pira-pira nur allati wajahat kang ngadepi apa anwar hum ing al-wasilun min hadratir rabbi saking ngersane pangeran. Maknane ai ufidat tegese dilumeberaken apa anwar. Ai ufidat tegese dilumeberaken apa anwar alaihim ing atase alwasilun karena mereka dilimpahi anwar maka mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala hatta arafu sehingga pada weruh pada kenal sapa alwasilun hu ing Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna mangko utawi pira-pira wong kang pertama kabeh. Berarti ar-rahilun, orang-orang yang masih dalam perjalanan. Iku lil anwari maring pira-pira nur. Ay abidun tegese pira-pira kaula. Laha krana anwar. Wa muhtajuna lan pira-pira wong kang butuh ilaiha maning anwar. Untuk apa litawassuli krono dadi lantaran biha kelawan anwar dadi lantaran ila matlubihim maring perkara kang diluru al-awwalun. Sedangkan yang kedua al-wasilun wa haula utai mengkono-mengkono al-wasilun ayil wasiluna tegese pira-pira wong kang wusul iku al-anwaru utai pira-pira nur iku lahum kedue haula. Aitha bitatun tegese tetep lahum kedue haula min ghairi mu'anatin saking tanpa kangelan wa masyaqqatin lan rekasa ma'afana ihim ing dalam sertane fanae haula anha saking anwar fana bi rabbihim kelawan pangerane haula. Kenapa mereka fana li annahum krana setuhune haula iku lillahi krana Allah la li syai'in ora krana suji-wiji dunahu kang sakliyane Allah. Isyaratnya ditangkap dari ayat Al-Qur'an. Qala ngandika sapa Allah Ta'ala qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Qul ngucapa sapa sampeyan Allahu Allah ai tawajjah tegese dadi madhepa sapa sira ilaihi maring Allah wala tamil mala yamilu mailan wala tamil lan aja condong sapa sira ila anwarin maring pira-pira nur wala ghairiha lan ora liyane anwar. Summadzar mongko keri-keri ninggalakena sapa sira hum ing wong akeh fi khawdihim ing dalem jegur guneme wong akeh fi khawdihim ing dalam jegur guneme wong akeh yal abuna hale pada dolanan sapa wong akeh. Fa ifradut tauhid mangko utawi ngijenaken tauhid ba'da fana'il aghyari ing dalam sakwise fana saking pira-pira liyane Allah huwa ya ifradut tauhid iku haqqul yaqin wa ru'yatu ma utawi ningali perkara siwallahi kang sakjane Allah iku khawdun jegur tenggelam walaibun lan dolanan wa dzalika uti mengkono-mengkono ru'yatu masiwallah iku min sifatil mahjubina setengah saking pira-pira sifate pira-pira wong kang dialing-alingi kabeh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah.
hikmah ini masih melengkapi hikmah yang sebelumnya. Bahkan dalam penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ajibah, hikmah ini merupakan penutup daripada bab yang kedua dari kitab Hikam. Pada hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang dua kelompok manusia yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang satu untuk sampai kepada Allah mengandalkan dalil, dan yang satu justru mereka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil atas yang lain. Kelompok yang pertama adalah mereka yang masih dalam perjalanan dan belum sampai. Sedangkan kelompok yang kedua itu mereka-mereka yang sudah sampai pada sumber, bahkan sampai pada tujuan. Sehingga digambarkan dalam isyarah yang ditangkap oleh para sufi melalui ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok-kelompok yang sampai itu digambarkan sebagai dzu sa'ah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, yaitu mereka yang telah mendapatkan limpahan ulum laduniyah, ma'arif rabbaniyah, asrar ilahiyah langsung dari sumbernya, sehingga mereka bisa menginfakkan itu tanpa ada kekhawatiran kehabisan, karena mereka sudah sampai pada sumber. Arep njuputi banyu pira bae akee ora bakal entok-entok. Berbeda dengan mereka-mereka yang masih dalam perjalanan. Apa yang mereka bawa itu terbatas. Kalaupun diberikan kepada orang, itu harus dalam batasan yang wajar, karena dia sendiri masih membutuhkan. Maka digambarkan mereka itu adalah wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Pada hikmah kali ini, orang-orang yang masih dalam perjalanan disebut dengan kelompok ar-rahilun, dan mereka-mereka yang sudah sampai pada tujuan itu disebut dengan al-wasilun. Sebagaimana yang sudah disampaikan, tidak sekali bahwa ada perbedaan yang mencolok antara dua kelompok ini. Kelompok ar-rahilun, yakni komunitas yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka mendapatkan petunjuk melalui cahaya-cahaya yang lahir dari amal ibadah mereka, riyadhah yang mereka jalankan, yang dalam bahasa Imam Ibn Athaillah disebut dengan at-tawajjuh. Sebelum Al-Faqir wal Mudhib menjelaskan lebih lanjut, Al-Faqir ingin sampaikan bahwa ulama-ulama berselisih pendapat mengenai tentang apa itu tasawuf. Syekh Ahmad Zarruq, seorang sufi dan wali besar dari Fez City, Maroko, dari kota Fez, beliau menyatakan bahwa tidak kurang dari 2000 definisi tentang tasawuf. Namun setelah diteliti dan ditelaah secara mendalam, ada benang merah dari semua definisi tasawuf itu
yakni sidqut tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala, kesungguhan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jadi tasawuf itu intinya adalah sidqut tawajjuh ila Allah, kejujuran dan kesungguhan kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui ta'ah, melalui riyadhah, melalui mujahadah. Nah, ketika seseorang menjalankan ibadah, melakukan ta'at, menjalankan riyadhah, mujahadah, maka biasanya apa yang dia jalankan ini akan melahirkan nur. Wong sholat, maka sholat yang dijalankan itu akan memancarkan nur. Wong puasa, wong zikir, wong sodakoh, wong maca Quran, wong mujahadatun nafas, itu akan melahirkan nur. Nur itu bukan nur dalam arti fisik. Jangan kemudian dibayangkan seperti listrik, lampu, damar. Tidak. Anwar yang dimaksud dalam kitab-kitab tasawuf itu adalah akhlak ilahiyah, akhlak Muhammadiyah. Muncul ketenangan hati, muncul kejujuran, muncul ketulusan, muncul kesungguhan, muncul kesemangatan. Itu anwar. Itu didapat ketika orang menjalankan berbagai macam ibadah, berbagai ragam taat, melakukan riyadhah dan mujahadah. Dalam istilah lain, anwarut tawajjuh juga disebut dengan anwarul Islam wal iman. Ada lagi yang mengistilahkan anwarut ta'ah adh-dhahirah wal batinah. Ada lagi yang menyebut anwarul mujahadah wal mukabadah. Ada lagi istilah anwarus syariah wat tariqah. Buah yang didapat dari menjalankan syariat, dari menempuh thariqah, maka orang itu akan mendapatkan anwar. Orang itu akan bisa ikhlas, akan jujur, akan sungguh-sungguh, akan tulus, dan seterusnya. Nah, sehingga pada tahap berikutnya mereka akhirnya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang sudah wusul, maka mereka mendapatkan anwarul mujahadah. Artinya apa? Mereka ketika sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadi apa yang disebut dengan muwajahah, berhadap-hadapan dengan Allah. Dan itu real, bukan sebagaimana kita yang hanya sebatas dalam ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tidak sebagaimana umumnya kita yang baru sampai pada tingkat
pernyataan lisan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadinya muwajahah ini real. Coba makanya aja bara muwajahah karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwajahah karo Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu saja memberikan asar dan kesan. Tidak sedikit dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab syama'il, dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan banyak orang yang mendapatkan hidayah kemudian menyatakan diri beriman itu hanya mendapatkan tatapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui sekali menatap Rasulullah kemudian dia mendapatkan pancaran nur dan pada akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Apalagi muwajahah ma'allahi subhanahu wa ta'ala, muwajahah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memberikan kesan. Wis aja barang muwajahah karo Kanjeng Nabi, muwajahah karo para aulia, muwajahah karo para sholihin, muwajahah karo para ulama, itu memberikan kesan. Salah satu ciri wali Allah ketika kita menatap wajahnya, hati kita ingat Allah. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang ketika dipandang maka hati kita langsung connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ciri wali Allah. Jadi hanya dengan munazarah, saling menatap, hanya dengan muwajahah kita menghadap, kita mendapatkan nur, pancaran nur. Maka bayangkan bagaimana kalau itu terjadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa tabi'in itu dulu dikenal ada 3 tokoh yang disebut dengan Al-Muhammad. Paling masyhur dalam persoalan takwil mimpi, menafsirkan mimpi, itu beliau paling jago. Yang kedua Muhammad bin Wasi'. Saya nggak tahu awalnya bagaimana, tapi yang pasti orang-orang yang biasa berinteraksi dengan bangsa jin itu biasanya tawassul pada Syekh Muhammad bin Wasi'. Karena konon Hizib At-Ta'awud wa Difa' itu adalah susunan beliau. Yang ketiga Muhammad Ibnul Munkadir. Diceritakan Muhammad bin Sirin itu ketika masuk pasar tanpa ada komando, semua orang yang ada di pasar ikut seketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan menatap wajah Muhammad bin Sirin memasuki pasar, semua orang yang melihat langsung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Muhammad Ibnul Munkadir diceritakan punya saudara perempuan. Itu saudara perempuannya kalau sudah mulai malas ibadah, sudah mulai malas zikir, sudah mulai malas baca Quran, beliau akan berkunjung ke rumah Muhammad Ibnul Munkadir hanya sekedar untuk melihat wajahnya. Sekali beliau melihat dan menatap wajah Muhammad Ibn Munkadir, maka seminggu beliau semangat ibadah. Ada hamba-hamba Allah yang dengan menatap mereka ibarat HP
maka baterai kita itu mendapat cas. Bahkan di antara sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang satu kali tatapannya membuat kita mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna lillahi rijalan man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadah. Sesungguhnya Allah memiliki manusia-manusia hebat yang barang siapa menatap mereka, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang setelah itu tidak akan pernah celaka. Maka dalam manaqib itu ada doa, ada tawassul, memohon kepada para aulia, unzuru binadzrah, tatap kami, yakni tatapan yang akan memberikan kesan di dalam hati ini sehingga kita bisa semangat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara hamba-hamba Allah saja ada orang-orang yang tatapannya memberi pengaruh, meninggalkan kesan positif yang bisa menyemangati kita, maka apalagi ketika tatapan itu adalah tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah wusul itu mereka mendapatkan anwar al-mujahadah. Ketika mereka berhadapan dengan Allah, maka dilimpahkan kepada mereka berbagai nur, sehingga mereka tidak perlu lagi yang lain untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan Allah dia mengenali yang lain. Maka yang pertama, yang masih dalam perjalanan itu mereka menjalankan ibadah, melakukan taat, riyadhah, mujahadah, itu untuk mendapatkan anwar. Belum untuk Allah. Karena memang posisinya, keadaannya mereka masih membutuhkan nur, masih membutuhkan sinar untuk menerangi perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang sudah wusul itu justru mereka memiliki anwar. Tanpa perlu bersusah payah menganalisa, tanpa bersusah payah mencari bukti, tanpa bersusah payah melakukan perenungan. Mereka melakukan semuanya sudah karena Allah, bahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua ini diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, Qulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abu. Katakan Allah, sudah. Yang lain tinggalkan. Wis. Secara praktisnya begini.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak seseorang sampai kepada Allah, maka orang itu dibuat oleh Allah untuk senang dan merasa nyaman menjalankan syariat. Kita enggak. Kapan wong jalani syariat ngerasa seneng, ngerasa nyaman, manis, maka ini tanda, indikasi bahwa dia oleh Allah diingini wusul. Tapi ini belum apa-apa. Setelah dia menjalankan itu terus menerus, maka kemudian lahir berbagai macam anwar, mulai dari ketulusan, kejujuran, kesungguhan, ketenangan, kenyamanan ketika bersama dengan Allah. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa dia, memapak dia. Di sini kemudian dia akan merasakan bukan cuma manisnya amal zahir, bukan hanya manisnya anwar-anwar batinah, tapi dia merasakan indahnya al-musyahadah wal mu'ayanah. Itu yang disebut dengan anwarul mujahadah. Sementara sebagian ulama ahli tafsir menentang para sufi ketika menggunakan ayat qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Orang-orang sufi sangat memaklumi kenapa mereka menyangkal. Karena dalam prinsip dan keyakinan orang sufi, qad alima kullu unasim masyrabahum. Ayat ini walaupun berbicara tentang kaumnya Nabi Musa, yang masing-masing kelompok itu tahu sumber air yang mana tempat minum mereka, tapi bagi kalangan para sufi, ayat qad alima kullu unasim masyrabahum ini merupakan isyarat bahwa manusia itu memiliki masyrab sendiri-sendiri. Ahli fikih memiliki masyrab sendiri. Ahli kalam memiliki masyrab sendiri. Ahli usul memiliki masyrab sendiri. Makanya bisa dititeni. Uang iku kapan masyrab fikih luwih dominan. Ketika mengkaji nahwu pun dihubung-hubungaken karo fikih. Uang kapan masyrab kalamnya itu lebih dominan, maka persoalan-persoalan nahwu pun itu dihubungkan dengan ilmu kalam. Tapi orang-orang sufi
Karena mereka sebelum menjadi sufi itu sudah melewati berbagai masyarakat. Maka mereka membaca apapun itu pasti dilihat dengan menggunakan kacamata tasawuf. Kitab Jurmiyah itu kitab nahwu, tapi di tangan Syekh Muhammad Ibn Ajibah, mulai dari Al-Kalamu sampai akhir itu bisa dijelaskan menurut pandangan orang sufi. Kemudian nahwu yang diusung oleh para sufi ini disebut dengan nahwul qulub. Sedangkan nahwu yang umum dipelajari untuk bagaimana kita bisa membaca dan memahami kitab-kitab turath itu disebut dengan nahwul lisan. Menarik sekali bagaimana orang sufi menjelaskan kitab Jurmiyah itu. Belum lama ini saya mendapatkan kitab syarah dari Matnul Ghaya wa Taqrib, ditulis oleh seorang tokoh tarekat Syadziliyah Darqawiyah di Mesir. Kitab Matnul Ghaya wa Taqrib yang sedianya dari awal itu sebagai penjelasan fikih mazhab Syafi'i itu diuraikan, dijabarkan dalam perspektif orang-orang sufi. Dari sini kemudian pada akhirnya Al-Fakir sepakat pantas kalau kemudian Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, mengatakan bahwa kita jangan hanya berfikih, jangan pula hanya bertasawuf, karena ketika kita hanya berfikih maka resikonya kita akan menjadi fasik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Sebagaimana kita jangan cuma bertasawuf tapi mengabaikan fikih, mengabaikan syariat, karena resikonya kita akan menjadi zindiq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Maka kita mesti berfikih juga mesti bertasawuf, karena memang dibuktikan dengan adanya kitab itu bahwa tidak ada pertentangan antara fikih dan tasawuf. Sehingga ketika kita bisa memadukan antara fikih dan tasawuf, kata Imam Malik, wa man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Ada yang mengatakan faqad tawaffaq, maka dia mendapat taufik. Tapi yang paling banyak faqad tahaqqaq, maka dia betul-betul bisa mencapai hakikat. Maka tidak bisa orang hanya bersyariat saja, karena dia tidak akan sampai pada tujuan. Sebagaimana tidak mungkin orang hanya bertarekat saja tanpa syariat, karena dia tidak akan pernah sampai. Maka ulama-ulama mengatakan syariat bila hakikat itu atilah, syariat tanpa hakikat itu nol, zong. Sebagaimana hakikat bila syariat itu batilah, batal. Jadi syariat tanpa hakikat atilah, zong. Hakikat bila syariah batilah, batal, rusak. Orang-orang yang masih dalam perjalanan, mereka membutuhkan nur untuk menerangi dan menunjukkan pada mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur ini didapatkan melalui apa? Menjalankan syariat dan thariqah,
menjalankan iman dan Islam. Sedangkan mereka yang sudah sampai, apakah melalui suluk ataukah mereka mendapatkan jazbah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memerlukan nur untuk menerangi mereka sampai kepada Allah, karena nur itu sudah melekat pada mereka melalui wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Allah satu-satunya, tunggalkan Allah sampai kita kepada tujuan. Kalau saya sering menyampaikan kepada teman-teman santri itu, tanggalkan, tinggalkan, tunggalkan. Tanggalkan nafsu, tinggalkan ingin diridhoi oleh orang, tinggalkan orang. Hati kita maksud, bukan fisik. Fisik kita tetap berinteraksi dengan orang. Tanggalkan nafsu, tinggalkan orang, tunggalkan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.